Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Nabila. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai salah satu pilar pendukung kehidupan bangsa negara Indonesia, bahasa Indonesia harus dikuasai oleh seluruh masyarakat pemakai bahasa Indonesia, sehingga bisa memperoleh berbagai kesempatan untuk mempertinggi kualitas kehidupannya. Mengingat sangat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, maupun dalam kehidupan warga negara Indonesia, maupun dalam kehidupan warga negara secara individual, maka peningkatan dan penguasaannya sangat penting. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat. Salah satunya adalah seni. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang penting bagi kehidupan manusia. Setiap kebudayaan mempunyai kesenian masing-masing berdasarkan ciri khas dari kebudayaan tersebut. Berbagai media kesenian menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya kesenian. Kesenian itu adalah seni musik atau seni suara yang berupa lagu. Johan 2003, 7-8 menjelaskan bahwa musik merupakan perilaku sosial yang kompleks dan universal yang di dalamnya memuat sebuah ungkapan pikiran manusia, gagasan, dan ide-ide dari otak yang mengandung sebuah sinyal pesan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seni musik atau seni suara dapat mewakili suatu hal atau kelompok tertentu. Menurut Hazrat 2002 ayat 5, musik adalah bahasa keindahan, bahasa dari suatu yang dicintai oleh setiap jiwa yang hidup. Manusia bisa mengerti, menyadari, atau mengakui bahwa kesempurnaan dan keindahan ini sebagai anugerah yang Tuhan kasihi. Maka wajar bila dalam kesenian dan dalam seluruh alam semesta harus disebut sebagai kesenian Tuhan. Pengarang lagu sebagai masyarakat bahasa yang bekerja dalam seni memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri dalam bentuk lagu dalam karyanya yang lain. Pengarang menyajikan dan memanfaatkan bahasa untuk kepentingan seni sebagai sebuah fenomena yang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan pemakaian bahasa di bidang lain. Musik di sini tidak hanya dipandang menjadi sebuah hiburan, tetapi juga musik memiliki peran tersendiri dalam sebuah pendidikan. Dalam proses berkomunikasi, menyuarakan pesan dan kritik terhadap suatu hal dengan gaya bahasa yang dimiliki musisi tersebut. Keraf 2007-23 menegaskan bahwa gaya bahasa yang dimiliki oleh seseorang merupakan bagian dari diksi yang bertalian erat dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik dan memiliki nilai artistik tinggi. Gaya bahasa menjadi cara mengungkapkan pikiran seseorang melalui bahasa secara khas yang dapat memperlihatkan jiwa dan kepribadian, pemakaian bahasa atau penulisan bahasa, kemudian diwujudkan dengan cara pemilihan diksi secara tepat sehingga dapat membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Bahasa adalah sistem lambang, bunyi arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.
Kesadaran dan kebenaran bahasa dalam kehidupan manusia memiliki fungsi besar dan berkaitan erat dengan mewujudkan daya ungkap manusia yang mencerminkan aspek-aspek sosial. Bahasa bisa dinyatakan dengan gerak-gerik, ekspresi wajah, dan gerakan. Bahasa yang diterima oleh sebagian manusia adalah bahasa yang diwujudkan dengan suara dari mulut manusia. Bahasa yang diwujudkan dengan ekspresi wajah maupun gerakan sebagai sarana bagi sebagian manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi melalui mulut. Atau bisa dikatakan bahwa bahasa tersebut sebagai simultan dari mulut untuk lebih kooperatif sehingga penerimanya lebih paham. Lagu merupakan salah satu karya seni yang diciptakan manusia. Sebuah syair lagu terdapat maksud tertentu yang hendak diekspresikan oleh pengarang kepada orang lain. Lagu terdiri dari kata-kata yang disusun oleh pengarangnya, disampaikan dengan nada sehingga dapat dinikmati dan menghibur manusia karena bersifat imajinatif. Bahasa dalam lagu merupakan pilihan penciptanya. Bahasa yang benar dapat diseleksi sehingga menjadi indah dan mampu memberikan makna, nuansa, serta estetika. Pemakaian bahasa dalam lagu mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding dengan pemakaian bahasa dalam jaringan komunikasi yang lain. Setiap karya lagu pada dasarnya adalah peristiwa berbahasa. Dengan menggunakan tanda atau lambang yang dapat didengar atau yang biasa disebut adalah bunyi bahasa dan dapat dilihat, bahasa merupakan sarana komunikasi yang dipakai oleh manusia dilihat dari sudut pandang tersebut. Lagu merupakan bahasa yang dilakukan oleh penyanyi terhadap audien atau pendengar. Melalui lagu, penyanyi bisa menyampaikan pesan tertentu terhadap pendengarnya, sehingga terjadi peristiwa bahasa dalam bentuk komunikasi satu arah dari penyanyi ke audien. Sehingga dalam lagu terinformasi bahasa melalui ungkapan kata-kata, tetapi juga dengan ekspresi yang tercermin dalam alunan melodi tersebut. Pada masa reformasi, yang merupakan kebebasan untuk mengungkapkan berbagai hal yang ditanggapi dengan baik oleh para seniman atau seniwati, khususnya dalam bidang tarik suara. Para pengarang, lagu dan penyanyi berusaha mengungkapkan apa yang dilihat atau dirasakan untuk dituangkan dalam sebuah lagu. Salah satunya adalah band netral. Band netral merupakan salah satu musisi band yang menerjemahkan realitas sosial, politik, budaya, alam yang kerap melanda bangsa Indonesia dengan bahasa anak muda yang dituangkan dalam musik netral yang bercerita pada realita kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, netral lebih menawarkan musik yang sangat alternatif, tidak cengeng, dan kritis terhadap suatu hal. Wow, mulai dari pesan kritik, sindiran, dan pesan moral yang kerap mereka lontarkan dalam sebuah lirik lagunya. Fenomena dunia musik seni atau seni suara menjadi hal yang menarik di kalangan musik, khususnya di Indonesia. Berbagai aliran jenis musik yang ditampilkan oleh para musisi dan kelompok band yang ada di tanah air, mulai dari pop, punk, roll, dangdut, rock and roll, dan reggae. Salah satu musisi band di tanah air ini adalah Netral. Di Indonesia, Netral menjadi musik yang sangat berkarisma kuat dalam merintis karir di dunia musisi Indonesia, karena Netral mewakili totalitas dalam berkarya menciptakan lirik-lirik lagunya. Terbukti, dalam karyanya, sampai saat ini Netral menyuarakan dan mewakili semua aspek dan golongan mulai dari kaum remaja, anak kecil, rakyat kecil, pejabat tinggi, pemerintah. Karena ada di setiap album Netral. Netral merupakan sosok band yang cukup konsisten dalam perjuangan menggugat semangat.
Wacana penyemangat dalam karya netral ternyata didukung oleh sebagian besar masyarakat, terutama lapisan bawah, karena lagu tersebut mewakili dan menyuarakan semangat rakyat. Dukungan itu tersalurkan dengan terbentuknya fans-fans fanatik yang sering disebut netralizer. Akibat dari kebebasan tersebut menjadikan seni tarik suara atau lagu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti banyaknya penyanyi atau grup band yang mulai bermunculan, serta seniman yang terekspos oleh publik. Salah satu grup band yang mulai populer dari tahun 1995 adalah grup band netral. Grup band netral muncul pertama dengan albumnya yang cukup sukses yang berjudul Walah. Album ini dirilis pada tahun 1995 dan pada tanggal 30 Juli 1996 diiringi dengan launching album kedua yang cukup spektakuler, yaitu album berjudul Tidak Enak, yang mereka namakan Konser Tidak Enak. Konser tunggal netral yang berkesan tidak enak, tetapi bila diamati ada keseriusan dan kepedulian dalam musik tersebut. Album ketiga yang bertajuk Minggu Ini, album ini dirilis pada tanggal 16 Januari 1998. Album keempat bertajuk Paten, album ini dirilis pada tanggal 19 Juni 1999. Album kelima bertajuk Oke Deh, album ini dirilis pada tahun 2001. Album keenam bertajuk Kancut, album ini dirilis pada tahun 2003. Album ketujuh bertajuk Hitam, album ini dirilis pada tanggal 7 Februari 2005. Album Hitam ini netral meliris hanya 7 lagu dan hanya dicetak 7.000 keping CD saja. Netral bermaksud agar album ini menjadi persembahan yang spesial bagi para pecinta musik netral, dan album Hitam ini hanya dicetak terbatas. Album ke-8 bertajuk Putih. Album ini dirilis pada tahun 2005. Album ke-9 bertajuk 9 Tahun. Album ini dirilis pada tahun 2007. Album ke-10 bertajuk The Story Of. Album ini dirilis pada tanggal 16 Januari 1998. Album ke-11 bertajuk Minggu Ini. Album ini dirilis pada tahun 2009. Album ke-12 bertajuk Unity. Album ini dirilis pada tahun 2012. Album 9 tahun tersebut terdapat 12 tembang terdiri dari lagu Pertempuran Hati, Bidadari Air, Superego, Belenggu, Fata Morgana, Cinta Gila, In Solitude, Plensi, Ikrar, dan Unlimited. Masyarakat sebagai penikmat lagu karya netral ternyata kurang mengetahui makna yang ada di dalam lagu-lagu tersebut, apalagi gaya bahasa yang dipakai oleh grup band tersebut. Gaya bahasa yang digunakan oleh komunikan pasti mengandung arti tertentu yang hendak disampaikan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada Lirik Lagu 9 Tahun Band Netral. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah bentuk pemakaian gaya bahasa lirik lagu netral dalam album 9 tahun 2007. Yang kedua, gaya bahasa apa yang paling dominan pada lirik lagu netral dalam album 9 tahun 2007. Tujuan penelitiannya apa sih, Kak? Adapun tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya bahasa pada lirik lagu netral dalam album 9 tahun. Yang kedua, untuk mengungkapkan gaya bahasa yang paling dominan pada lirik lagu netral dalam album 9 tahun. Manfaatnya apa, Kak? Yang pertama, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis sebagai sumber dan wawasan gaya bahasa yang terkandung dalam lirik lagu netral. Kedua, manfaat praktis. Bagi seniman, khususnya pencipta lagu, dapat memperoleh pengetahuan dalam menggunakan bahasa sebagai ungkapan untuk mengeluarkan
ide, pesan, dan kritikan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, bagi masyarakat, khususnya pemerhati seni, dapat dijadikan sumber informasi yang mengulas tentang makna, nilai, dan pesan pada lagu, dan gaya bahasa lirik lagu netral sehingga mengerti dan memahami maksud dan tujuan. Ketiga, bagi peneliti lain, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan mengapresiasi musik sebagai hasil budaya bangsa. Sekian informasi dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kritikan atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.